Perkenalkan, nama saya Kezia Christian Saragi dengan NIM 231501133. Perkenalkan, saya Nia Elizabeth Jose Claudia Tampu-Bulan dengan NIM 231501111. Saya Miranda Salsabila Sitanggang dengan NIM 231501028 dari Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara, Angkatan 2023. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang bakteri patogenesis kulit, yaitu Staphylococcus aureus dan Propionibacterium acne, di mana topik yang akan kami bahas adalah siklus hidup bakteri tersebut, cara menginfeksinya, dan cara mengidentifikasinya. Kulit merupakan organ terluas dan terluar manusia yang berperan sebagai penghalang untuk mencegah infeksi mikroba patogen. Infeksi pada kulit dan jaringan lunak di bawahnya terjadi ketika interaksi dengan mikroba menyebabkan kerusakan pada tubuh host dan menimbulkan berbagai gejala serta tanda klinis. Penyakit infeksi kulit masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di negara berkembang termasuk di Indonesia yang menyebabkan tingginya angka morbiditas dan mortalitas, di mana iklim panas dan lembab serta kepadatan penduduk yang tinggi mendukung pertumbuhan bakteri patogen. Bakteri penyebab infeksi kulit diantaranya yaitu Staphylococcus aureus dan Propionibacterium acne. Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif yang berbentuk bulat dengan ukuran 0,7 sampai 1,2 mikrometer. Terdapat pada kelompok yang tidak teratur seperti buah anggur, fakultatif anaerob, tidak memiliki spora, dan tidak dapat bergerak. Staphylococcus aureus merupakan salah satu flora normal pada kulit dan selaput mukosa, tetapi jika dipengaruhi oleh faktor predisposisi dapat menjadi patogen. Staphylococcus aureus juga merupakan penyebab utama infeksi nosokomial, keracunan makanan dan sindrom asiotoksik, bisul, jerawat, impetigo, dan infeksi luka. Siklus hidup pada bakteri Staphylococcus aureus ada 4. Yang pertama yaitu fase lag atau fase adaptasi. Fase ini terjadi ketika bakteri pertama kali menginfeksi kulit. Staphylococcus aureus sedang dalam tahap adaptasi dengan lingkungan baru dan memulai sistem enzim protein yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kolonisasi. Tetapi jumlah bakteri belum bertambah secara signifikan. Fase yang kedua yaitu fase log atau fase eksponensial. Pada fase ini, bakteri mulai membelah diri dengan cepat secara eksponensial. Ini adalah periode pertumbuhan aktif. Pada fase ketiga yaitu fase stasioner. Pada fase ini, bakteri mulai menginvasi jaringan lebih dalam, menyebabkan respon inflamasi dan gejala infeksi kulit yang lebih jelas seperti pembengkakan, kemerahan, dan nanah. Fase yang keempat yaitu fase kematian. Kondisi lingkungan pada fase ini tidak lagi mendukung kelangsungan hidup bakteri, seperti karena intervensi medis, misalnya pemberian antibiotik, atau respon imun tubuh yang efektif menyebabkan penurunan jumlah bakteri. Cara menginfeksi. Toksin yang dihasilkan dari Staphylococcus aureus memungkinkan organisme ini untuk menyelinap masuk pada jaringan dan dapat tinggal dalam waktu yang lama pada daerah infeksi, menimbulkan infeksi kulit minor. Koagulasi fibrin di sekitar lesi dan pembuluh getah bening sehingga terbentuk dinding yang membatasi proses nekrosis. Respon sel inang dimediasi oleh leukosit yang diperoleh dari ekspresi molekul adesi pada sel endotel. Komponen dinding sel Staphylococcus aureus yaitu peptidoglikan dan asam teikoat memacu pelepasan sitokin. Leukosit dan faktor sel inang lainnya dapat dirusak secara lokal oleh toksin yang diperoleh oleh bakteri tersebut. Selain itu, adanya protein adheran ekstraseluler mengakibatkan respon antiinflamasi. Protein ini juga menghambat sekresi leukosit sel inang dengan cara berinteraksi langsung dengan protein adhesi sel inang dan fibrinogen. Apabila tubuh tidak cukup berhasil mengatasi infeksi tersebut, maka akan terjadi inflamasi lokal. Staphylococcus aureus dapat menyebabkan infeksi bakteri pada kulit, umumnya dalam bentuk impetigo, abses, dan luka lecet yang terinfeksi. Sebagai tambahan, sindroma scalded skin atau luka bakar yang disebabkan oleh strain Staphylococcus aureus. Identifikasi bakteri Staphylococcus aureus. Yang pertama dilakukan isolasi bakteri, yaitu dari luka kulit sapi perah, diswab dengan cotton steril dan diletakkan pada tabung reaksi yang sudah berisi nutrien broth, dan juga disimpan sejenak pada termos es agar kualitasnya tetap terjaga. Sampai di laboratorium disediakan atau disiapkan media MSA dan digoreskan sampel tadi kepada medianya dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama
mengkilat, berwarna kuning, dan perubahan warna terjadi pada media MSA dari warna merah menjadi kuning dikarenakan terjadinya fermentasi terhadap manipal. Identifikasi pertama yaitu pewarnaan gram. Diteteskan aqueous pada objek gelas steril dan diberikan isolat bakteri, lalu diteteskan gentian violet dan lugo, lalu difiksasi dan dicuci dengan alkohol 70% sampai tetesan yang tidak berwarna dan difiksasi kembali, lalu diteteskan safranin dan dikering anginkan selama 15-30 detik, lalu dicuci dengan aqueous sampai tetesan yang tidak berwarna, lalu diberikan minyak imersi dan diamati di mikroskop. Diperoleh hasil pewarnaan gram berupa bakteri berwarna ungu dengan morfologi fokus bergerombol terlihat seperti buah anggur. Identifikasi kedua uji katalase, yaitu dengan menggoreskan isolat bakteri pada objek gelas steril dan diteteskan H2O2 3% atau hidrogen peroksida 3%, lalu dihomogenkan. Staphylococcus aureus bersifat katalase positif, yang dimana mampu menghidrolisis hidrogen peroksida menjadi air dan juga gelembung. Hasil uji katalase positif dengan terbentuknya gelembung gas akibat terbentuknya enzim katalase. Identifikasi yang ketiga yaitu uji koagulase, yang dimana 200 mikroliter plasma darah kelinci dimasukkan ke dalam tabung steril dan ditambahkan dengan isolat bakteri yaitu sebanyak 3-4 koloni dan dihomogenkan, lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Yang dimana enzim koagulase hanya mampu dihasilkan oleh Staphylococcus aureus. Kerja dari enzim koagulase yaitu mengubah fibrinogen menjadi fibrin sehingga dapat menyebabkan plasma darah menggumpal. Hasil uji koagulase positif yang ditandai dengan terbentuknya koagulase atau penggumpalan pada plasma darah kelinci yang telah ditambahkan koloni bakteri. Kesimpulannya, isolat bakteri yang berasal dari suap pada kulit sapi perah yang mengalami luka adalah Staphylococcus aureus, yang ditandai dengan pertumbuhan bakteri pada media selektif MSA, dapat memfermentasi manitol, uji pewarnaan gram positif berbentuk fokus, uji katalase menghasilkan H2O dan O2, serta uji koagulase positif. Selanjutnya ialah Propionibacterium acne. Bakteri ini termasuk bakteri gram positif, pleomorfik dan bersifat anaerob aerotoleran. Bakteri ini memiliki lebar 0,5 sampai 0,8 mikrometer dan panjang 3 sampai 4 mikrometer. Bakteri ini berbentuk batang dengan ujung meruncing atau bulat. Pertumbuhan optimum pada suhu 30-37 derajat Celcius. Koloni bakteri pada media agar berwarna kuning muda sampai merah muda dan memiliki bentuk yang khas. Propionibacterium acne merupakan flora normal kulit yang ikut berperan dalam pembentukan jerawat. Siklus hidup Propionibacterium acne terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah fase lag atau fase adaptasi. Pada fase ini, bakteri sedang dalam tahap adaptasi setelah kolonisasi di kulit, khususnya dalam folikel rambut dan pori-pori yang kaya akan sebum atau minyak kulit. Bakteri belum mulai berkembang biak secara signifikan, tetapi mulai memproduksi enzim yang membantu mereka memecah sebum menjadi asam lemak. Kedua ialah fase log atau fase eksponensial. Bakteri memasuki fase log di mana bakteri membelah diri dengan cepat. Di lingkungan yang kaya sebum, bakteri memanfaatkan lipid untuk tumbuh dan berkembang biak dengan cepat. Yang ketiga ialah fase stasioner. Pada fase ini, laju pertumbuhan bakteri melambat karena ketersediaan nutrisi seperti sebum berkurang atau karena akumulasi produk metabolisme yang menjadi toksik bagi bakteri. Jumlah bakteri yang baru terbentuk seimbang dengan jumlah bakteri yang mati. Keempat yaitu fase kematian. Akhirnya, kondisi di dalam folikel menjadi tidak mendukung untuk kelangsungan hidup bakteri, baik karena respon imun tubuh atau intervensi eksternal seperti penggunaan produk perawatan kulit atau obat antibiotik menyebabkan jumlah bakteri menurun. Cara menginfeksi, bakteri ini menggunakan gliserol dalam sebum sebagai sumber nutrisi. Propionibacterium acne membentuk asam lemak bebas dari sebum yang menyebabkan sel-sel neutrofil menunjukkan respon untuk mengeluarkan enzim yang dapat merusak dinding folikel rambut. Keadaan ini dapat menyebabkan inflamasi sehingga timbul pustula dan papula pada kulit. Pada beberapa individu, jerawat dapat berkembang menjadi
nodular cystic acne yang ditandai dengan terbentuknya nodula atau jaringan parut akibat peradangan. Lesi pada kulit ini disertai dengan adanya nanah pada jerawat dan akan menimbulkan luka yang permanen pada kulit ketika sembuh. Pada identifikasi bakteri Propionibacterium acnes yang terdapat pada Ulcus diabeticum derajat 3 dan 4 Wegener, perlu diketahui bahwa Ulcus diabeticum merupakan penyakit komplikasi dari diabetes mellitus yang dimana menyerang pada kulit bagian telapak kaki yang biasanya didominasi oleh laki-laki. Nah, untuk cara mengisolasi bakteri tersebut, pertama diambil swab Ulcus diabeticum, kemudian ditanam pada media blood agar plate atau BAP dengan metode gores dan diinkubasi selama 24 jam dalam inkubator dengan 37 derajat Celcius. Hasil isolasi ini menunjukkan bakteri Propionibacterium acnes pertumbuhan pada media, memiliki karakteristik bentuk koloni kecil, berwarna putih, permukaan halus, dan konsistensi yang padat. Pada uji TSIA, disiapkan media TSIA, diambil koloni Propionibacterium acnes, digoreskan ke permukaan agar, dan diinkubasi pada suhu 35-37 derajat Celcius selama 24-48 jam. Hasil isolat dari uji TSIA menunjukkan positif fermentasi karbohidrat yang ditandai dengan perubahan warna media menjadi kuning. Untuk uji pewarnaan gram, isolat bakteri diambil dengan OC, kemudian diletakkan di atas objek gelas, kemudian ditetesi oleh Aquades, diratakan dengan cara difiksasi di atas bunsen, lalu ditambahkan kembali dengan Lugol dan gentian violet, diratakan dengan cara difiksasi kembali. Selanjutnya ditambahkan alkohol 70%, lalu diratakan dengan cara difiksasi. Selanjutnya ditambahkan safranin, didiamkan selama 15-20 detik, lalu dicuci dengan Aquades, kemudian ditambahkan dengan minyak imersi, lalu dicek dengan mikroskop. Dari uji isolat pewarnaan gram ini menunjukkan hasilnya positif dan bentuk batang tak beraturan yang menunjukkan ciri-ciri dari bakteri Propionibacterium acnes. Pada uji indol, yang pertama disiapkan media Tripton soy broth yang berisi bakteri yang telah diinkubasi, kemudian diberi penambahan 0,5 ml larutan Kovac dan ditutup tabung dan digoyangkan secara perlahan hingga homogen. Ditunggu beberapa detik hingga terbentuk cincin berwarna merah di lapisan atas. Hasil dari uji indol adalah positif, yang dimana dinyatakan dengan adanya cincin merah yang terdapat pada tabung reaksi bagian atas. Pada uji motilitas, yang pertama disiapkan tabung reaksi yang berisi media motilitas, kemudian diambil sedikit inokulum bakteri, lalu ditusukkan jarum secara lurus ke dalam media motilitas hingga mencapai sekitar setengah kedalaman tabung, dan diinkubasi tabung pada suhu 35-37 derajat Celcius selama 24-48 jam. Hasil dari uji motilitas adalah negatif. Isolat bakteri bersifat tidak motil ditandai dengan tidak adanya pertumbuhan pada daerah sekitar tusukan isolat. Pada uji katalase, pertama diambil sedikit inokulum bakteri pada OC, kemudian ditempatkan koloni di atas objek gelas, lalu ditambahkan 1-2 tetes larutan hidrogen peroksida. Selanjutnya diamati perubahan yang terjadi di atas objek gelas. Hasil dari uji katalase ini adalah positif, yang dimana terdapat gelembung udara pada objek gelas.
pada uji gula, yaitu glukosa, laktosa, sukrosa, dan monitol. Yang pertama, disiapkan tabung reaksi yang berisi media fermentasi gula, lalu diambil koloni bakteri dan diinokulasi bakteri pada tabung, kemudian diinkubasi tabung pada suhu 35-37 derajat Celcius selama 24-48 jam. Hasil dari uji gula ini adalah negatif, ditunjukkan dengan tidak terjadinya perubahan warna media dari merah menjadi kuning. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian isolat bakteri yang berasal dari luka pada bagian telapak kaki pasien yang menderita diabetes mellitus, dapat disimpulkan bahwa adanya infeksi bakteri Propionibacterium acnes yang terdapat pada ulkus diabetukum derajat 3 dan 4 Wagner dari uji biokimia yang telah dilakukan, yang dimana hasil dari TSIA adalah positif, pewarnaan gram positif, gas karbon dioksida positif, H2S negatif, indol positif, motilitas negatif, Simon Citrat positif, katalase positif, glukosa negatif, laktosa negatif, sukrosa negatif, dan monitol adalah negatif. Sekian video pemaparan tentang bakteri patogenesis kulit yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan kata dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.